Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sedang membahas tentang hukum-hukum seputar salat berjamaah, dan yang kita bahas di pertemuan yang lalu yaitu tentang kapan seseorang dihitung mendapatkan pahala salat berjamaah. Sekedar mengingat kembali, yang paling sempurna pahalanya yaitu mereka yang mengikuti salat berjamaah dari awal takbiratul ihramnya imam. Jadi dapat melakukan takbiratul ihram bersama imam. Ya, kalau tidak ada masalah yang lain, pahalanya sempurna. Itu yang dimaksud oleh Nabi 25 atau 27 derajat. Namun para ulama-ulama mazhab, imam-imam mazhab yang 4, mereka mengatakan mendapatkan pahala salat jamaah selama imam belum melakukan salam. Selama imam belum melakukan salam. Dan kita sempat bertakbiratul ihram walaupun tidak sempat duduk bersama imam. Habis takbiratul ihram, imam kemudian salam, sudah dapat pahala jamaah, karena tadi ketika takbiratul ihram imam masih di dalam salat. 3 mazhab mengatakan seperti ini, kecuali mazhab Malik yang mengatakan baru dapat pahala jamaah apabila dapat 1 rakaat bersama imam, baru dapat pahala jamaah. Namun 3 mazhab yang lain menyatakan hampir sama, asal kita dapat takbiratul ihram dan imam belum menyelesaikan salam akhirnya, dihitung dapat pahala jamaah. Walaupun pahala jamaah itu tidak sama dengan mereka yang salat dari awal takbiratul ihram bersama imam. Ya, baik. Jadi itu tentang pahala ketika melakukan jamaah. Kita sambung berikutnya. Idrak al-fariḍah ma'al imam. Kapan seseorang disebut mendapatkan salat bersama imam? Tadi mendapatkan pahala. Sekarang kapan seseorang disebut
mendapatkan solat. Artinya dia tidak perlu mengulang solatnya, dan dia dapat rakaat bersama imam. Nah, itu kapan hitungannya? Ittafaqa a'immatul mazahib, sepakat imam-imam mazhab, ala man adraka al-imam raki'an fi ruku'ihi, barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama rukuknya imam, fa innahu yudriku raka'ah ma'al imam, maka dia telah mendapatkan rakaat itu bersama imam. Wa tasqutu anhu al-qira'ah, maka gugurlah semua bacaan yang diwajibkan untuknya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, man adraka raka'atan minas salah ma'al imam faqad adraka as-salah, barang siapa yang mendapatkan rukuk dalam salat bersama imam, maka dia telah mendapatkan salat tersebut, artinya mendapatkan rakaat tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini kesepakatan dulu bahawa kita ini ketika melakukan salat bersama imam dihitung dapat rakaat ketika kita mendapatkan rukuk bersama imam. Artinya, fa in raka'a ba'da raf'il imam ra'sah, kalau seseorang rukuk tapi imam sudah mengangkat kepala minar rukuk, dari rukuknya, kita baru mulai rukuk, imam sudah mengangkat kepala dari rukuk, jadi ketemunya di tengah jalan, tidak sempat bertumakninah bersama imam dalam rukuk, lam tuhsab ar-raka'ah, maka itu tidak dihitung rakaat. Jadi kita datang kita rukuk, pas mau rukuk imam bangkit dari rukuk, jangan dihitung rakaat, berarti nanti solat kita harus tambah satu rakaat. Jadi jangan diada-adakan, karena ada orang yang kadang-kadang malas menambah satu rakaat, dia mengambil kesimpulan sendiri, dia langsung mengatakan dalam hatinya, ya sudahlah, anggap aja ada rakaat, padahal berarti salat duhurnya cuma 3 rakaat, salat isyahnya cuma 3 rakaat, salat subuhnya berarti cuma 1 rakaat kalau dia mengada-ngada. Jadi ukuran dapat rakaat ketika kita rukuk, imam masih rukuk, dan kita bersama imam, itu sekurang-kurang sempat tumakninah. Yang dimaksud dengan sempat tumakninah, sekurang-kurangnya 1 tasbihah, qadra tasbihah. Waktu kita baca subhana rabbiyal azim, imam belum bangkit dari rukuk. Nah, jadi kita sempat baca satu kali tasbih masih bersama imam, itu dapat rakaat. Yang turun ketika turun imam naik, jadi pas dia rukuk, pas imam naik, tidak dapat rakaat, maka jangan hitung rakaat. Nah, ini Bapak Ibu yang disepakati. Dia ada 2 model orang salat. Kalau dalam mazhab Syafi'i mengambil istilah muwafiq dan masbuq. Nah, ke situ dulu harus kita faham. Kalau dalam mazhab lain itu mengambil istilah mudrik, lahiq dan masbuq. Ada 3 istilah. Baik, lebih mudah kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i. Muwafiq, orang yang datang mengikuti imam, masih banyak kesempatan dia membaca Al-Fatihah, itu disebut muwafiq. Jadi ketika dia datang, imam baik dapat takbiratul ihram bersama imam, atau dia datang sedikit terlambat,
tapi imam masih memulai awal bacaan surat pendek misal contoh. Jadi bagi dia masih banyak kesempatan untuk baca Al-Fatihah. Ini disebut muwafiq, aman dia. Ini yang model begini, imamnya rukuk, dia tidak wajib rukuk segera. Dia bisa menyempurnakan dulu apakah Al-Fatihahnya, karena dalam mazhab Syafi'i mengulang Al-Fatihah bagi makmum wajib. Dalam mazhab Syafi'i tidak bisa hanya mendengarkan bacaan imam, tetap ulang Al-Fatihah. Jadi misal ketika dia datang dia masih sempat banyak baca Al-Fatihah, dia tidak perlu langsung rukuk bersama imam kalau posisinya memang dari tadi dia sudah bersama imam. Itu muwafiq. Boleh ketinggalan 2 rukun fi'li bahkan. Yang tidak boleh rukun fi'li ketiga imam lakukan, kita masih berdiri, itu yang tidak boleh. Jadi misal kita baca Al-Fatihah, ini kita posisi kita bukan masbuk baca Al-Fatihah, karena kita model agak lambat bacaan, imam sudah rukuk. Nah, kita tidak rukuk dulu, berarti ketinggalan 1 rukun fi'li. Imam i'tidal, kita masih Al-Fatihah, berarti ketinggalan 2 rukun fi'li. Itu masih boleh. Tapi begitu imam sujud, mau sujud, kita tidak boleh lagi posisi berdiri. Karena kalau masih posisi berdiri ketika imam sujud, berarti kita ketinggalan 3 rukun fi'li. Batal solat. Bukan batal jamaah, batal solat. Kenapa batal solat? Karena kita tidak keluar dari imam. Kita tidak memisahkan diri dari imam. Jadi kita ikut imam, tapi tidak, kita tadi berniat ikut imam, tapi tidak ikut gerakan imam sampai terselang 3 rukun fi'li. Jadi kalau mau sah salat harus berniat mufaraqah, baru sah salat. Namun tidak dapat lagi pahala jamaah, tapi salatnya sah. Tapi kalau tidak niat memisahkan diri, tidak niat mufaraqah, berarti kita ikut paket imam dari tadi, tapi sudah terselang 3 rukun fi'li, batal salat. Bukan batal jamaah, batal salat. Nah, ini posisi kalau muwafiq. Jadi sempat dari tadi bersama imam, itu tidak boleh sampai 3 rukun fi'li terselang dari imam. Tapi kalau posisi kita masbuk, ini orang kedua, posisinya masbuk. Masbuk itu datang tapi tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Tidak cukup waktu untuk baca Al-Fatihah. Dia datang, imam sudah di ujung surat pendek. Sudah walam yakun lahu kufuwan ahad. Kita datang nih, Al-Fatihah pun kita tidak ada waktu lagi untuk baca. Imam takbir, Allahu Akbar, rukuk. Ini kita sudah masuk kategori masbuk. Apa yang kita lakukan? Tidak disuruh baca iftitah. Jadi jangan baca lagi Allahu Akbar kabira. Tidak disuruh baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah disepakati ditanggung oleh imam. Maka kita harus baik-baik dengan imam, Pak. Ini imam yang sering tanggung-tanggung Al-Fatihah kita. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau mau dapat rakaat, Allahu Akbar. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus terpisah takbiratul ihram. Nanti di sini disebutkan. Washtarata Syafi'iyah kal Malikiyah takbiratul ruku' adda takbiratul ihram liyudrika juz'an min al-qiyam. Harus terpisah antara takbiratul ihram dengan takbir rukuk. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Maliki enggak boleh begitu datang imam rukuk kita langsung takbir rukuk, Allahu Akbar, takbir rukuk, enggak ada takbiratul ihramnya.
berarti belum masuk ke dalam solat. Karena solat itu dimulai dari takbiratul ihram, batal solatnya. Jadi bagaimana? Takbiratul ihram dulu untuk memulai solat. Karena kata Rasulullah, solat itu dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim, kata Rasulullah. Jadi dikuatkan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, kalau tidak ada takbiratul ihram, batal salat. Jadi yang harus kita lakukan, begitu datang imam sudah habis bacaan ayat, dia rukuk, jangan baca iftitah, jangan baca al-fatihah, langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, ini sekali lipat cukup, langsung takbir sekali lagi, Allahu Akbar, untuk rukuk. Dapat rakaat tidak? Dapat. Karena tadi Nabi menyebutkan yang dapat rakaat, yang dapat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat, walaupun tidak baca al-fatihah tadi. Tapi yang tidak mau rukuk, dia datang, ni masbuk ni, datang, lalu dia takbir, dia baca al-fatihah sempurna, imamnya sudah rukuk tapi dia menyempurnakan al-fatihahnya, dan posisi dia masbuk, bukan muwafiq. Kalau muwafiq tadi boleh sampai 3 rukun fi'li batasannya kan, tapi dia masbuk, dia sempurnakan al-fatihah, imam rukuk, lalu imam bangkit dari rukuk, dia masih al-fatihah, dapat rakaat tidak? Tidak dapat, Pak. Tidak dapat. Jadi jangan salah-salah faham ni, dia tidak dapat rakaat. Jadi kalau begitu, nanti habis imam Assalamualaikum, dia harus tambah 1 rakaat. Nah, ini yang perlu kita ketahui di awal. Namun perbezaan dengan mazhab lain sedikit. Wa qala al-Hanabilah, menurut mazhab Hambali, takbiratul, kalau masalah dapat rakaat dengan mendapatkan rukuk sepakat. Yang tidak sepakat dengan mazhab Syafi'i dan Maliki, itu mazhab Hambali mengatakan takbiratul ihram boleh digabung dengan takbir rukuk, dengan alasan boleh berkumpul 2 ibadah kalau dari satu jenis. Maka kalau takbir rukun dengan takbir sunnah, takbiratul ihram rukun, takbir sunnah itu sejenis, sama-sama takbir, maka boleh digabungkan. Jadi kalau dalam mazhab Hambali, sekali takbir langsung rukuk sah. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki tidak sah. Cuma perlu diingat, Pak, saya selalu mengatakan, ini kita belajar ini untuk membuka wawasan kita. Di luar kita ini ada ulama-ulama dari 4 mazhab yang mungkin berbeza dengan kebiasaan kita waktu melaksanakan mazhab Syafi'i. Jadi dengan mengetahui ini, jangan sampai kepala kita merasa bahwa kita satu-satunya berada di alam ini yang masuk surga. Kita pergi ke negara lain, Pak, maka kita harus mengalah dengan mazhab mereka. Apakah mereka merasa kita ahli neraka? Juga tidak. Bapak silakan ke Tunisia, ke Maroko, ke Mesir, masih sama dengan kita, sama-sama bermazhab Syafi'i. Itu ketika terjadi perbedaan, disitulah perlunya ilmu. Namun jangan terbiasa mencampur adukkan mazhab hanya gara-gara merasa tidak perlu bermazhab. Ini kesalahan paling banyak. Mazhab itu bukan kewajiban untuk diikuti, namun tidak bermazhab membuat kita kadang-kadang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Rukun solat pun kita tidak tahu kalau tidak bermazhab, karena tidak ada hadis yang menyebutkan rukun solat. Mana yang sunnah solat? Coba sebutkan hadis. Enggak ada yang diatur sunnah solat ini, rukun solat ini, pembatal solat. Nabi enggak menyebutkan sekaligus dalam satu hadis. Siapa kerja itu? Ulama-ulama mujtahid. Itulah imam-imam mazhab ini. Jadi mereka bersandar pada Al-Quran, bersandar pada sunnah, lalu dikeluarkan semuanya untuk dimudahkan orang awam agar memahaminya.
Jadi jangan sampai menjadi sebuah pemahaman seakan-akan tidak penting. Namun jangan terbiasa mencampur adukkan mazhab. Jadi kalau terbiasa dengan Hambali, ya satu rukun, satu urusan solat Hambali saja. Kalau dengan Syafi'i, ya Syafi'i saja, supaya tidak ada yang mengatakan bahawa amal kita itu batal. Karena kalau sudah campur aduk, itu mazhab fulan mengatakan amal kita batal, itu mazhab lain juga mengatakan amal kita batal. Ya, itulah ilmu seputar tentang ijtihad sekilas, ya. Baik. Sudah, itu pertama. Itu yang kita bahas pertama di malam ini. Jadi simpulannya dapat disebut dapat rakaat dengan dapat rukuk bersama imam. Maka yang masbuk takbiratul ihram segera rukuk. Ya, segera rukuk melalui takbir rukuk, tidak perlu membaca apapun kalau dia sudah tidak cukup waktu lagi untuk membacanya. Berikutnya, permasalahan berikutnya, wa hal yarqa man adrakal imam raki'an dunas saf? Apakah boleh untuk mendapatkan rakaat seseorang rukuk duluan tapi belum masuk ke dalam saf? Ini kan cerita ada orang kejar-kejar supaya dapat rakaat. Masuk dari pintu, dilihatnya imam rukuk. Lalu dia karena ingin sekali supaya enggak bertambah rakaatnya, dia pingin kali agar dapat tu rakaat, dia rukuk dari pintu. Ini saf, dia enggak masuk ke saf, dia rukuk dari pintu. Apakah dihitung itu dapat rakaat padahal dia belum masuk ke dalam saf? Berbeda tadi cerita kalau orang masuk dalam barisan saf lalu dia rukuk bersama imam, itu tidak ada permasalahan, berarti dia rapat kalau dia dapat rukuk bersama imam. Sekarang dia rukuk sendiri di belakang, belum masuk ke dalam saf, apakah itu dihitung rakaatnya dan apakah itu boleh? Nah, menurut jumhur ulama, menurut jumhur ulama selain mazhab Malik, jadi Hambali, Syafi'i, Hanafi mengatakan la yarqa' duna as-saf illa idza masya wa dakhala fi as-saf qabla raf' al-imam ra'sah min ar-ruku'. Tidak boleh seseorang melakukan rukuk sendiri di luar saf. Ya. Jadi dia rukuk sendiri di luar saf, dia enggak masuk ke dalam saf. Illa, kecuali idza masya wa dakhala fi saf qabla raf'il imam ra'sah min ar-ruku'. Baru boleh kalau dia yakin dia dapat rukuk bersama imam saat dia berjalan ke dalam saf, imam belum bangkit dari rukuknya. Jadi kalau mau melakukan rukuk sendiri di belakang, baru rukuk imam sudah bangkit sedangkan dia masih berada di luar saf, itu tidak boleh. Arti tidak boleh, kalau dia lakukan maka tidak sah salatnya. Jadi dia rukuk sendiri di saf kelima, padahal saf cuma ada dua misalnya. Dia rukuk di sana, enggak masuk dalam saf, maka salatnya tidak sah. Kecuali dia niat mufarakah seperti tadi, dia niat berpisah dari imam, itu sah salatnya, namun enggak dapat pahala jamaah. Baru boleh dia rukuk di saf kelima, dia buru-buru dia datang, enggak sempat lagi masuk, dia rukuk di saf kelima, imam baru saja rukuk dan dia yakin dia berjalan sedikit-sedikit masuk ke saf, imam tidak bangkit dari rukuk. Mungkin yang masbuk ini mengetahui tipe imam ni, tipe agak lambat sedikit bangun dari rukuk. Dia datang ke saf kelima, dia langsung rukuk, enggak sempat lagi masuk ke saf kedua. Lalu dia jalan sedikit-sedikit dan imam belum bangkit dari rukuk. Selama dia jalan sampai ke dalam saf, imam belum bangkit, maka salatnya sah, sama seperti au ya'ti akhar fayaqif ma'ahu.
atau dia tetap berada di saf ketiga, misal contohnya sendiri rukuk, sama seperti ada orang lain yang menemaninya, berarti dianggap sudah masuk ke dalam saf. Nah, begitu yang diijtihadkan oleh jumhur ulama. Nah, jadi yang enggak boleh itu ketika kita rukuk sendiri di belakang sedangkan kita tidak masuk ke dalam saf dan imam bangkit dari rukuknya. Kita masih baru mulai rukuk. Tapi kalau kita berada di saf belakang dan kita yakin sambil berjalan ke depan sambil rukuk itu bisa masuk ke dalam saf dan imam belum bangkit, maka salatnya sah. Ya. Kalau itu dilakukan tapi tidak boleh diulang untuk kesekian kalinya seandainya dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya tidak baik, pekerjaan seperti itu, makruh seperti itu. Ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis dari riwayat Bukhari, anna Abu Bakrah intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Pernah Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah, ya, berbeda, orang yang berbeda. Dia masuk ke dalam masjid untuk mengikuti salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa raqi'. Ya, sedangkan Nabi di saat itu sedang rukuk. La ayasila ila as-saf. Belakang sebelum masuk ke dalam saf, sudah rukuk duluan dia di sana. Ya. Fazakara zalika lin-nabi, selesai salat diceritakanlah kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah memanggil Abu Bakrah dan mengatakan, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu ibadah. Wala ta'ud, tapi jangan lakukan lagi setelah ini. Nah, jadi dalam hadis itu, hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi tidak menyuruhnya, falam ya'murhu bi'i'adatis salah. Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulang salat, namun Nabi hanya melarang jangan diulang. Maka perbuatan seperti itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan sudah tahu bahwa itu tidak baik. Dan itu tentunya maksud Nabi tidak baik, bisa mengurangi pahala salatnya. Ya. Tapi masih sah kalau imam belum bangkit dari rukuk. Kita jalan sambil rukuk sedikit-sedikit, ya, ke depan untuk mengisi saf. Nah, itu kan tapi sudah itu sudah ini sekali itu Pak, itu sudah sampai pada puncak, kita memang nekat sekali untuk mendapat rukuk bersama imam. Sebenarnya enggak perlu sampai ke situ. Tinggal nanti masbuk kurang satu rakaat, tinggal tambah. Itu lebih menjaga kekhusyuan kita daripada pelung-pelung dalam khusyuk jalan sikit-sikit dan dalam rukuk jalan sedikit-sedikit begitu Pak. Itu kan tidak baik. Walaupun masih sah kalau imam tidak bangkit dari rukuk sampai kita masuk ke dalam saf. Tapi kalau sempat kita rukuk di belakang, imam bangkit dari rukuk, sedangkan kita belum masuk ke dalam saf, batal solatnya. Okey, baik, ini permasalahan yang kedua di malam ini. Berikutnya, al-masyu lil jamaah. Hukum berjalan ketika sudah terlambat mengikuti jamaah. Yustahabbu liman qasada al-jamaah ayamshi ilaiha wa alaihi bisakinati wal wiqar. Yang pertama, barang siapa yang ingin melakukan salat jamaah, maka disunnahkan untuk berjalan dengan keadaan tenang dan bersahaja, as-sakinah wal wiqar. Jadi kita ini kalau mau salat jamaah, ketika azan berbunyi, wuduklah dari rumah. Lebih bagus wuduk di rumah, Pak. Kenapa? Kita mulai dihitung dihapuskan dosa, diangkat derajat itu setelah berwuduk sempurna.
wuduk, kemudian berjalan dengan tenang sambil menunggu selesainya azan, itu semua kaki yang melangkah dihitung pahala. Dihitung pahala, dihapuskan kesalahan, diangkat derajat dalam hadis Nabi SAW. Ada banyak hadis Nabi yang mengatakan keluar dari rumah dalam keadaan sudah berwuduk, bagus, baik. Itu semua mendapatkan pahala besar. Namun bagaimana kalau seandainya kita terlambat, sudah iqamah, apakah masih disuruh berjalan atau disuruh berlari? Kalau bawa motor masih bolehkah 60 atau harus 160? Ini sudah iqamat. Kalau tadi kan aman, pas bunyi azan, wuduk, jalan, itu pahala semua itu. Sekarang terlambat, maka lihat hadis Nabi SAW. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Tirmizi, dalam hadis riwayat jamaah kecuali Imam Tirmizi, dari Abu Hurairah, juga dari Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, "Iza sami'tumul iqamah," kalau engkau sudah mendengarkan iqamah, famshu ila salah, tetaplah engkau menuju ke tempat salat. Ini maksud bahasa Nabi pertama apa? Jangan sampai diperdaya oleh syaitan. Syaitan akan berkata begini, udah qamat, nggak usah lagi ke masjid, terlambat juga nanti, salat aja di rumah. Begitu kata syaitan. Makanya kalau istri yang mengatakan itu, ana payah ana ja'li qaqaman, siapa yang syaitan? Istri. Nabi mengatakan kalau engkau sudah dengar iqamah, tetaplah ke masjid. Wa alaikumus sakinati wal wiqar, berjalanlah tetap dengan tenang dan bersahaja. Tetap disuruh berjalan dengan tenang dan bersahaja. Wala tusri'u, jangan cepat-cepat, kata Rasulullah. Maksud jangan cepat-cepat bukan sengaja lambat-lambat. Lambat, dari sana dia jalan 21 rakaat tu, sampai ke sini 4 rakaat. Udah 4 rakaat dia masih di jalan, Pak. Bukan begitu, maksud jangan cepat-cepat, janganlah engkau berlari, ya. Fama adraktum fasallu, berapa rakaat yang kau dapat, salatlah. Wa ma fatakum faatimmu, berapa rakaat yang kurang, sempurnakanlah, kata Nabi. Nah, jadi ini yang dimaksud adalah kita ini ketika sudah iqamah, imam takbiratul ihram itu sudah dalam suasana salat ke Pak? Maka yang masbuk pun itu jangan sampai mengganggu suasana salat itu. Maka dijelaskan oleh para ulama, menyebutkan annahu yajuzul isra' li idrakis salat ma'a jamaah bila khabab, dibolehkan berjalan sedikit cepat untuk dapat salat jamaah, tapi bila khabab. Apa itu khabab? Khabab itu ay harwalah wa hiya madunal jaryi, iaitu berjalan. Bapak ingat waktu umrah, dari waktu sa'i antara lampu hijau dengan lampu hijau, itu disebut khabab, berjalan seperti sedikit berlari, jalan cepat. Itu pun tidak disuruh. Jadi jalan cepatnya jalan cepat, maksudnya jangan lambat, tetapi enggak disuruh untuk jalan cepat-cepat, enggak disuruh begitu. Ya. Kalau khabab saja enggak disuruh, apalagi ajariyu, wal jariyu aula, lari lebih tidak disuruh. Kenapa begitu? Li'annaha tuzhibul khusyu', karena dengan berlari dan berjalan tergesa-gesa, engkau tidak bisa lagi khusyuk dalam salatmu. Coba lihat Pak fenomenanya. Ada orang yang ngejar-ngejar supaya dapat rakaat, bertuh geplung dari rumah Pak. Dari rumah begitu iqamah, ya, diambil sandal di pintu masjid, sandalnya tercampak entah ke mana. Dia udah buka pintu ni, sandal tercampak entah ke mana. Masuk dalam pintu, gerubuk-gerubuk masuk. Dia lari untuk sampai solat. Itu dalam solat rakaat pertama Pak. Itu tidak baik. Malah solat seperti itu yang membuat tidak dapat pahala jamaah. Bahkan bisa enggak diterima sama Allah. Karena inti salat adalah khusyuk. Yang beruntung di hari kiamat cuma yang khusyuk. Salat sah,
Cukup syarat, cukup rukun, khusyuk tidak dapat, tidak makbul. Kerja capek, gaji tidak ada. Maka tidak perlu berlari-lari, tertinggal, ya sudahlah. Jadi kita jalan saja seperti biasa. Nanti ada orang yang naik motor mengatakan, pekan hana jak bagah bacut, hana pupu, yang penting khusyuk. Itu sudah betul. Tapi jangan sampai khusyuk di jalan tak dapat satu pun rakaat di masjid. Khusyuk dia jalan di jalan, dia tak dapat di masjid. Ini salah juga. Jadi maksudnya usahakan perkirakan dapat. 3 rakaat tertinggal, tidak mengapa. Orang masbuk itu kalau masbuknya karena uzur dari Allah, sakit perut, bukan duduk-duduk dia, memang tadi dah siap, pas mau jalan sakit perut, tiba-tiba motornya macet, atau meletus bannya, meledak ban, atau apa sajalah yang datang uzur dari Allah, masbuk dia, dan baru kali itu dia masbuk, tidak sering dia masbuk, pahalanya sempurna walaupun tertinggal 3 rakaat. Tapi kalau sudah masbuk terus-terusan, itu yang dianggap membiasakan masbuk. Nah, baik. Itu permasalahan ketiga. Jam berapa? Berapa menit lagi? Ya sudah, saya berhenti dulu. 3 permasalahan malam ini saya berhenti dulu. Nanti kalau tidak ada pertanyaan baru kita sambung sambil menunggu azan. Ada pertanyaan, Bapak? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau begitu kita sudah boleh salat Isya. Belum lah, Pak. Mana boleh? 10 menit lagi baru boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, 1 permasalahan lagi. Ini permasalahan salat jamaah banyak sekali, Pak. Ini dikupas satu persatu dengan dalil-dalil. Ya, maka sebenarnya penting untuk kita tahu tentang permasalahan ini. Berikutnya, permasalahan al-mubadarah lil iqtida' ma'al imam. Sejauh mana kita disuruh bersegera untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi pada dasarnya yubadirul musalli lil iqtida' bil imam sawa'un akana qa'iman am raki'an am sajidan am nahwi. Pada dasarnya kita ini disuruh segera, asal imam sudah takbiratul ihram, disuruh segera untuk salat bersama imam. Itu dasar hukumnya. Atau kita tidak dapat takbiratul ihram tapi segera disuruh masuk dalam barisan, baik imam dalam keadaan qa'iman, berdiri, ataupun raki'an, ruku', ataupun sajidan. Ini kita datang, imam sedang sujud, memang sudah tak dapat rakaat, itu bukan disuruh berdiri tunggu imam naik, Pak. Kan ada yang model datang, ini sudah rakaat kedua nih, imam sujud, dia datang masbuk 2 rakaat. Di rakaat kedua kan imam duduk dulu, duduk di antara duduk tasyahud awal. Dia tidak langsung duduk tasyahud awal, berdiri nunggu imam naik. Itu untung kalau imam naik. Kalau imam tak naik, mungkin dia fikir itu salat 4 rakaat, rupanya salat subuh. Tak salam imam. Contoh ada yang hang-hang begitu, Pak, 1 2 itu. Apa yang mau dibilang di sini dulu? Kapanpun kita datang, disuruh segera ikut imam. Imam sedang sujud, ikut saja imam. Langsung ikut imam. Enggak disuruh nunggu imam naik dulu, enggak. Kita berdiri, dia lihat orang-orang sujud, dia lihat orang-orang duduk, kita tandai, nak ajak akah malamnya. Tidak perlu disuruh itu. Kita langsung ikut bersama imam. Nah, wa hal lahu ayusallin nafilah. Nah, yang jadi masalah berikutnya, kita ketika imam sudah masuk dalam salat takbiratul ihram, masih perlukah kita melakukan salat sunnah? Ini yang jadi masalah nih. Kita mau lakukan qabliyah dulu atau kita langsung takbiratul ihram bersama imam? Dan ini terjadi terutama salat subuh, karena orang begitu diberitakan bahawa yang salat sunnah fajar, yaitu salat qabliyah subuh 2 rakaat, dapat pahala khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru salat sunnahnya, belum salat subuhnya. Kalau salat subuh, Pak, fi zimmatillah, dia di dalam tanggungan Allah.
Ada yang berani mengganggunya di subuh itu, nanti berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Ada yang bunuh dia di subuh itu, backingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ngeri itu kalau sudah backing Allah. Kalau kita di backing sama Kopassusnya meninggal, siapa backing kita lagi, Bang? Habis. Tapi Allah tidak pernah mati. Itu orang salat subuh. Nah, sekarang orang ni, dia datang, imam sudah takbiratul ihram salat subuh di depan. Karena dia berfikir jangan sampai kehilangan pahala lebih baik daripada dunia dan isinya, dia solat dulu di belakang sana, salat sunnah 2 rakaat. Bolehkah begini? Tapi ini terjadi, Pak, di masjid-masjid tertentu terjadi. Bapak cuba perhatikan, sana imam dah solat, ada orang solat di belakang sana, karena imam sudah takbiratul ihram. Nah, jawaban dari jumhur ulama, in kana al-musalli fi salatin nafilah, kalau orang yang salat itu sudah lebih dahulu dia salat sunnah. Jadi ini waktu mesin tet ni, dia lihat tinggal 2 minit lagi, lalu dia salat subuh, salat sunnah qabliyah subuh. Sudah duluan dia salat, lalu kemudian summa uqimatil jamaah, lalu iqamah untuk melakukan jamaah. Fa in lam yakhsha fawatul jamaah atamma nafilah. Kalau dia tidak takut atau tidak khawatir kehilangan takbiratul ihram bersama imam, artinya dia masih dapat, enggak jadi masbuk, maka dibolehkan menyempurnakan salat sunnahnya. Jadi dia ni tinggal 1 rakaat lagi, iqamah. Dia yakin tetap dapat ni imam bacaan Al-Fatihah, dia tetap dapat. Dibolehkan menyempurnakan salat sunnahnya, namun diringankan salat sunnahnya. Summa dakhala fil jamaah, lalu dia langsung masuk ke dalam jamaah dalam keadaan bukan masbuk. Jadi dia yakini sebentar lagi selesai, enggak perlu potong salat sunnahnya, selesaikan saja. Sudah. Wa in khasyiya fawatul jamaah, tapi kalau dia takut kehilangan jamaah, maksud takut kehilangan jamaah, kalau dia sempurnakan salat sunnah itu, dia bisa jadi masbuk. Maka apa yang harus lakukan? Qata'an nafilah, putuskan salat sunnah itu. Jadi kita baru mulai salat sunnah, tiba-tiba iqamah. Ini kita masih tersisa 2 rakaat lagi. Sana sudah iqamah, imam sudah takbiratul ihram. Putuskan salat sunnahnya. Kalau khawatir tidak dapat bersama imam dalam 1 rakaat itu. Li'annal jamaah afdal, karena tetap salat berjamaah itu lebih afdal daripada melanjutkan salat sunnah. Nah, wa in dakhala fi fardil waqti summa uqimatil jamaah fala afdal ay yaqta. Begitu juga kalau ada orang yang sudah masuk salat fardu, lalu sudah bunyi iqamah, maka hendaknya dia memangkas salat fardunya sendiri lalu ikut berjamaah. Contoh ini bagi mereka yang ingin dapat pahala jamaah. Dia fikir enggak ada salat di menasah, dia salat sendiri. Rupanya bunyi iqamat, potong segera salat fardunya lalu ambil yang jamaah. Wa in hadara wa qad uqimatis salah lam yashtaghil anha binafilah. Jadi kalau dia hadir tadi ada di masjid, lalu sudah mulai iqamat, jangan mulai melakukan salat sunnah apapun. Jadi ketika kita tadi sudah ada nih di masjid dari tadi, bunyi iqamah. Kalau sudah bunyi iqamah, jangan sibukkan diri dengan seberbagai macam salat sunnah yang lain. Karena Rasulullah mengatakan, "Iza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah." Kalau sudah mulai iqamah, tidak ada salat kecuali salat fardu. Jadi begitu secara singkat tentang permasalahan ketika sedang salat sunnah, maka jangan sampai kehilangan salat jamaah. Baik, kira-kira begitu. Karena waktu, ada satu pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada anjuran bagi imam itu untuk memperlama rukuk ketika dia mendengar makmum masih banyak masjid? Oh ya, apakah ada anjuran imam menahan rukuknya
agar makmum bisa bergabung. Jadi disengaja imam lama rukuk karena dia dengar pintu cerit pintu. Maksudnya ada aja yang masuk. Dia kasih lama rukuknya agar makmum bisa dapat rukuk. Apakah ada anjuran? Sama sekali tidak. Dan bahkan kalau dia berniat untuk menolong makmum agar dapat rakaat, malah batal solat imam. Itu berarti ada niat lain selain daripada niat di dalam solat. Jadi enggak disuruh seperti itu. Dan sama seperti kita yang misal berkunut, atau kita tidak berkunut, imam enggak berkunut, misal contoh, enggak disuruh untuk menunggu supaya makmum di belakang kunut sendiri, enggak disuruh itu. Enggak ada suruhan seperti itu. Yang imam tetap lagi ada, hana gak mikir ke makmum. Makmum yang harus fikir imam. Kita naik mobil di jalan, Pak, yang belakang mikir kita atau kita pikir ke belakang? Yang belakang mikir kita. Begitu ya. Jadi enggak ada suruhan. Kalau ada kesengajaan seperti itu, sama seperti Assalamualaikum dari luar pintu, kita jawab dengan Allahu Akbar, kita besarkan takbir. Kalau beradu niat, kita sengaja memberi kode untuk menjawab dengan membesarkan takbir, batal salat. Makanya dalam kitab-kitab disebutkan harus niatnya tetap zikir. Boleh besarkan suara tapi tetap niatnya salat, niat zikir salat. Itu kan menunjukkan tidak boleh ada komunikasi. Maka enggak boleh nunggu imam lama-lama rukuk untuk menunggu makmum supaya dapat rukuk, enggak boleh. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.